Perkenalkan, saya Mario Fridolin Zaya dari STKIP Citra Bakti Ngada, program studi pendidikan IPA semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah sejarah IPA untuk memenuhi UAS mata kuliah tersebut. Dengan materi pertama, perkembangan biologi masa pra-Renaissance. Biologi berkembang karena rasa ingin tahu manusia dalam merespon gejala-gejala alam. Biologi merupakan ilmu yang paling tua di bumi. Sejarah biologi dan peradaban dunia memberikan gambaran tentang makin pesatnya perkembangan ilmu ini. Pemfokusan kajian aspek biologi ini makin berkembang dengan makin majunya teknologi, sehingga aspek biologi yang dipelajari atau cabang-cabang biologi makin pesat temuan-temuannya. Objek biologi adalah mempelajari tentang kehidupan pada berbagai tingkat organisme. Tingkat organisme kehidupan tersebut meliputi sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bahkan juga tingkat yang lebih tinggi yaitu biosfer. Perkembangan biologi masa pra-Renaissance dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan konsep keanekaragaman dan klasifikasi pada masa pra-Renaissance. Istilah keanekaragaman menggambarkan keadaan bermacam-macam yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, ataupun jumlah. Sedangkan keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terlihat dari adanya perbedaan ciri antara makhluk hidup. Keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini meliputi berbagai variasi bentuk, ukuran, jumlah, warna, dan sifat lain dari makhluk hidup. Sistem klasifikasi yang paling awal muncul adalah sistem klasifikasi berdasarkan perawakan atau habitat, kemudian digantikan dengan sistem numerik, dilanjutkan dengan sistem kekerabatan filogenetik. Sistem klasifikasi dapat dikelompokkan menjadi 4 pendekatan, yaitu klasifikasi buatan, alam, filogeni, dan molekuler. Satu sistem dengan sistem yang lain kadang saling bertautan sehingga batas perbedaannya cenderung tidak jelas. Yang kedua, perkembangan konsep anatomi fisiologi pada masa pra-Renaissance. Sejarah anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kronologi masalah anatomi, mulai dari kejadian pemeriksaan kurban, persembahan pada purba, hingga analisis rumit akan bagian-bagian tubuh oleh para ilmuwan modern. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian fisiologi adalah cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan serta zat hidup, yakni organ, jaringan, atau sel. Bila disederhanakan, fisiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari sistem kehidupan makhluk hidup. Ilmu fisiologi ini mengkaji tentang mekanisme yang menggerakkan proses kehidupan, berhubungan dengan pengendalian dan proses terjadinya tatapan molekuler, seperti sistem kerja tubuh. Tetapi fisiologi bukan salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Berdasarkan catatan sejarah, ilmu fisiologi pada manusia berawal pada tahun 420 sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Hippocrates. Dengan materi kedua, perkembangan ilmu astronomi masa Renaissance abad ke-18. Yang pertama, perkembangan astronomi Kopernikan. Perkembangan astronomi Kopernikan merujuk pada pergeseran paradigma dari pandangan geosentris atau bumi sebagai putaran pusat alam semesta ke heliosentris atau matahari sebagai pusat alam semesta yang diperkenalkan oleh Nicolaus Copernicus. Yang kedua, perkembangan astronomi Keplerian. Perkembangan astronomi Keplerian pada abad ke-18 mengacu pada penerapan dan pengembangan hukum-hukum gerak planet yang pertama kali diajukan oleh Johannes Kepler pada abad ke-17.
Pada abad ke-18, teori-teori Kepler tentang orbit planet yang termasuk hukum-hukum mengenai orbit elips dan pergerakan berlawanan arah gerak planet menjadi dasar bagi banyak penelitian astronomi. Astronomi seperti Islam Newton memperluas pemahaman tentang mekanika benda yang dengan menyatu hukum Kepler dengan hukum gravitasi Newton membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang gerak planet dan benda langit lainnya. Yang ketiga, perkembangan astronomi Galilean. Pada abad ke-18, astronomi Galilean mengalami berbagai perkembangan penting yang membangun pada penemuan dan observasi yang dilakukan oleh Galileo Galilei pada abad sebelumnya. Beberapa perkembangan pada Galilean adalah teleskop dan observasi, penelitian tentang bulan dan planet, dan pemahaman tentang orbit. Dengan materi ketiga, perkembangan ilmu astronomi abad ke-19 sampai abad ke-21. Yang pertama, pengertian dasar astronomi. Astronomi juga dikenal sebagai ilmu bintang atau ilmu falak, adalah cabang ilmu alam yang mempelajari benda-benda langit dan fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Yang kedua, pengertian astronomi dari abad ke-19 sampai abad ke-21. Pada abad ke-19, astronomi mengalami perkembangan yang signifikan, sedangkan pada abad ke-21 astronomi terus mengalami perkembangan pesat. Yang ketiga, perkembangan presesi teori alam semesta dan eksplorasi alam semesta adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori dentuman besar, yang kedua teori inflasi, yang ketiga teori alam semesta terbuka, yang keempat eksplorasi alam semesta. Yang keempat, pembaruan gagasan elemen unsur dan kimia gas adalah beberapa teori, yaitu penemuan unsur kimia, yang kedua klasifikasi unsur, yang ketiga teori atom, yang keempat teori molekuler kinetik gas. Dengan materi keempat, perkembangan ilmu fisika masa Renaissance abad ke-18. Yang pertama, perkembangan teori hidrostatika. Pada masa Renaissance, ilmuwan seperti Archimedes membuat kontribusi penting dalam bidang hidrostatika yang mempelajari tekanan dan kestabilan fluida. Archimedes dengan prinsip-prinsipnya tentang mengapung dan hukum hidrostatika memberikan dasar teoritis untuk mengalami perilaku benda-benda yang tenggelam dan mengapung dalam fluida. Yang kedua, perkembangan teori magnet. Perkembangan teori magnet pada masa Renaissance hingga abad ke-18 terutama dipengaruhi oleh eksperimen dan penemuan-penemuan terkait dan medan magnet dan benda-benda yang berinteraksi dengan medan magnet. William Gilbert pada abad ke-16 merupakan tokoh penting dalam memisahkan konsep magnet alami dari logam besi dan merumuskan teori dasar tentang sifat magnet bumi. Yang ketiga, perkembangan teori optik dan cahaya. Selama Renaissance, ilmuwan seperti Ibn Haytham atau Alhazen dan Leonardo melakukan eksperimen penting dalam optik yang mempengaruhi perkembangan ilmu optik. Pada abad ke-17, teori cahaya dan optik berkembang dengan kontribusi Newton yang menunjukkan bahwa cahaya yang diuraikan menjadi spektrum warna oleh prisma dan mengembangkan teori partikel cahaya. Yang keempat, perkembangan teori mekanika Newton. Isaac Newton adalah tokoh sentral dalam pengembangan teori mekanika pada akhir abad ke-17. Newton memformulasikan 3 hukum gerak Newton atau hukum gravitasi universal yang memberikan kerangka kerja matematis untuk memahami gerakan benda dan interaksi gravitasi antara benda di alam semesta. Dengan materi kelima, perkembangan ilmu fisika pada abad ke-19 sampai abad ke-21. Abad ke-19 menyaksikan yang pertama teori kalor. Abad ke-19 menyaksikan perkembangan besar dalam pemahaman tentang kalor dan termodinamika. Yang kedua, teori listrik. Abad ke-19 merupakan periode penting dalam mengembangkan teori listrik dan magnetisme. Yang ketiga, teori cahaya. Pada abad ke-19 terjadinya pergeseran paradigma besar dalam pemahaman tentang cahaya. Yang keempat,
fisika kuantum, abad ke-21 ditandai sebagai revolusi dalam fisika kuantum. Yang kelima, fisika atom. Perkembangan dalam fisika atom sejalan dengan kemajuan dalam resiko kuantum. Dengan materi ke-6, perkembangan ilmu kimia pada abad ke-19 sampai abad ke-21. Yang pertama, perkembangan teori efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid pada tahun 1859. Tyndall mulai meneliti radiasi panas uap air yang membentuk awan, ozon, hidrokarbon, gas CO2. Yang kedua, perkembangan teori sterilisasi. Sterilisasi adalah sebagai sesuatu kondisi yang bebas secara sempurna dari semua mikroorganisme hidup. Faktor utama sterilisasi adalah yang pertama, sifat pada, kedua, relatif mudah, yang ketiga, mudah pelaksanaannya. Yang ketiga, ada perkembangan pembaruan teori atom. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori atom Dalton, kedua, teori atom Thomson, yang ketiga, teori atom Rutherford, yang keempat, teori atom Bohr, yang kelima, teori atom mekanika kuantum. Yang keempat, ada perkembangan teori kimia organik. Perkembangan kimia organik diawali pada pertengahan tahun 1700-an. Kimia organik adalah salah satu bidang ilmu kimia yang dipelajari senyawa organik. Dengan materi ke-7, perkembangan ilmu biologi pada abad ke-19 sampai abad ke-21. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan alam. Perkembangan ilmu pengetahuan alam sangat pesat terjadi setelah diperkenankan konsep fisika kuantum dan relativitas pada abad ke-20. Yang kedua, perkembangan ilmu botani, zoologi, mikroskop, dan anatomi fisiologi. Ilmu botani adalah studi tentang tumbuhan, termasuk struktur, pertumbuhan, reproduksi, evolusi, klasifikasi, dan interaksi dengan lingkungan. Ilmu zoologi di sisi lain adalah cabang ilmu yang mempelajari hewan, mencakup perilaku, struktur, distribusi, evolusi, dan klasifikasi mereka. Sedangkan mikroskop anatomi fisiologi mengacu pada studi struktur dan fungsi organisme yang dilihat melalui mikroskop, mencakup bagaimana organisme hidup berfungsi di tingkat sel dan jaringan. Yang ketiga, klasifikasi Linnaeus dan perkembangan teori evolusi teori sel. Yang pertama, klasifikasi Linnaeus adalah kingdom, phylum, classis, ordo, familia, genus, spesies. Yang kedua, perkembangan teori evolusi. Pemahaman modern tentang evolusi didasarkan pada teori seleksi alam. Yang keempat, asal mula kehidupan genetik Mendelian dan sel nol. Yang pertama, asal mula kehidupan didasarkan pada beberapa teori, yaitu yang pertama, teori abiogenesis, yang kedua, teori evolusi kimia, yang ketiga, teori panspermia. Genetika Mendel adalah bidang ilmu genetik yang berfokus pada prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh Gregor Mendel dalam penelitiannya tentang pewarisan sifat-sifat pada tanaman kacang polong pada abad ke-19. Prinsip-prinsip ini meliputi hukum-hukum pewarisan genetik seperti hukum segregasi dan hukum perpaduan bebas. Sementara itu, sel molekuler adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari struktur dan fungsi-fungsi sel pada tingkat molekuler. Hal ini mencakup studi tentang DNA, RNA, protein, serta interaksi dan proses kimia yang terjadi di dalam sel. Sel molekuler seringkali berkaitan erat dengan genetika molekuler yang menggabungkan prinsip-prinsip genetika dengan penelitian pada tingkat molekuler untuk memahami bagaimana informasi penelitian pada tingkat molekuler memahami informasi genetik diwariskan, diekspresikan, dan diubah dalam sel. Sekian dan terima kasih.